Baru saja saya bicara soal meriahnya pertandingan Liga 1 Persija melawan Persib. Tapi sehari berikutnya ada berita kurang mengenakan saat Liga 2 dihentikan, penuh drama dan penuh kontroversi. Saya ceritakan di video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kita kembali untuk membahas sepak bola Indonesia yang masih memunculkan kabar-kabar tidak mengenakan. Setelah timnas Indonesia gagal melaju ke final, kini PSSI kembali melakukan blunder dengan menghentikan Liga 2. Liga 2 adalah sebuah kompetisi di bawah Liga 1 yang penting artinya untuk menjaga kompetisi di Indonesia terus mengalir. Bagaimana kita akan bersaing dengan negara-negara lain saat kompetisi sendiri tidak berjalan? Ini tidak ada di belahan dunia manapun sebuah kompetisi gagal digelar atau tidak dilanjutkan. Saya utarakan dulu kronologi mengapa ini sampai dihentikan. Seperti diketahui bahwa sepak bola Indonesia memang terhenti beberapa lama sejak Oktober usai tragedi Kanjuruhan, di mana 135 korban jatuh akibat kerusuhan antara supporter dan polisi di pertandingan Liga 1. Setelah itu, setelah menunggu lama, akhirnya Liga 1 kembali bergulir. Sampai saat ini akan bergulir lagi dan masuki putaran kedua. Tapi untuk Liga 2 ini tidak ada kepastian. Pada 14 Desember, PT Liga Indonesia Baru berjumpa dengan 28 klub untuk mendiskusikan bagaimana kelanjutan Liga 2. Saat itu ditanyakan apakah ada format baru untuk Liga 2 ini, karena baru ada 7 pertandingan. Liga 2, sekadar informasi, Liga 2 dibagi dalam 3 grup, yaitu grup Barat, grup Tengah, dan grup Timur. Ada 28 klub total di Liga 2. Dan pada pertemuan itu, mayoritas klub menyatakan Liga 2 harus lanjut. Tapi pada 12 Desember kemarin, PSSI tiba-tiba mengatakan salah satu pertimbangan Liga 2 di stop, yaitu permintaan dari klub. Padahal yang terjadi, berdasarkan berita yang saya baca, dan bukti-bukti postingan di beberapa grup yang saya dapatkan, yang terjadi adalah diskusi apakah Liga 2 harus dilanjutkan dengan sistem bubble atau tidak. Beberapa klub mengajukan bahwa sebaiknya sistem bubble saja, di mana ada tuan rumah untuk melanjutkan itu, jadi tidak harus home and away seperti seharusnya. Tapi contohnya PSMS, mereka tidak menyangka bahwa ternyata tiba-tiba PSSI menghentikan Liga 2. Mereka merasa seperti di-prank. YouTuber dan juga artis Atta Halilintar yang memiliki Bekasi City FC juga merasa kapok dia. Dia merasa kapok mengurus sepak bola Indonesia. Kita tidak tahu apakah dia akan terus atau tidak. Tapi di postingannya dia menyebutkan dia kapok. Kembali ke kronologi terhentinya Liga 2. PSMS, Persipura, PSCS Cilacap, Semen Padang, Karo United merasa tertipu. Dan belakangan saya juga mendapatkan postingan-postingan bahwa PSSI diduga sudah memalsukan tanda tangan klub yang hadir di pertemuan antara PT LIP dengan
klub Liga 2, padahal mayoritas klub ingin lanjut. Saya menyimpulkan bahwa di sini ada ketidakmampuan dari PSSI dan PT LIB dalam mengatur Liga 2. Jangan jauh-jauh ke Inggris lah. Kita mencontoh 2 negara unggul di Asia Tenggara, yaitu Thailand dan Vietnam. Mereka punya 2 kompetisi yang bagus. Vietnam League One dan Vietnam League Two. Thailand pun Thailand League One dan Thailand League Two. 2 ini memang harus ada, setidaknya harus ada. Liga 3 kan diurus oleh Asprof ya, karena masih amatir. Tapi Liga 1 dan Liga 2 adalah hal yang penting untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Bagaimana kita memiliki sebuah timnas yang kuat kalau kompetisi tidak berjalan? Yang saya soroti, dan saya duga ya, belum ada informasi pasti, ini saya menduga bahwa PSSI memang tidak menginginkan Liga 2 berjalan karena mungkin kurang menguntungkan atau mungkin tidak 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 sesuai dengan keinginan mereka, atau susah, atau tidak punya uang lagi untuk menggelar pertandingan kompetisi Liga 2. Ini sangat disayangkan. Mengapa sebuah federasi bisa gagal seperti ini? Setelah gagal membawa timnas jadi juara, sekarang gagal juga menggelar kompetisi. Padahal usia kepengurusan PSSI sekarang hanya tinggal sebulan lagi, tapi mereka malah membuat kesalahan fatal seperti sekarang. Bagaimana Indonesia mau juara kalau kompetisi saja tidak jalan? Apa yang ada di benak pengurus PSSI sekarang gitu? Saya berharap maka itu bagi siapapun yang mendengarkan video ini, coba benahi, coba lanjutkan lagi Liga 2 karena ini harus berlanjut. Satu sisi kompetisi tidak berjalan, pastinya pembinaan sepak bola tidak jalan. Yang paling penting yaitu nasib pemain-pemain bola kita, nasib para pemain yang menggantungkan hidup di klub. Ya memang Liga 2, klub Liga 2 belum besar gitu, kadang-kadang masih ada masalah gaji. Tapi sekarang tidak ada kompetisi sama sekali, bagaimana ini untuk melanjutkan kelangsungan klub kalau tidak ada kompetisi? Maka itu harapan saya sebentar lagi PSSI akan memilih pengurus baru, ketua umum baru. 16 Februari nanti ada kongres luar biasa untuk memilih ketua umum baru. Diharapkan ada pengurus-pengurus yang benar-benar memikirkan sepak bola Indonesia. Jangan muluk-muluk lah, jangan cuma fokus di timnas. Saya melihat pengurus PSSI sekarang fokus di timnas. Padahal nggak ada yang instan, mau juara itu tidak hanya dengan naturalisasi atau TC panjang, cuma timnas saja. Padahal harus berkelanjutan di kompetisi yang bagus. Jangan bandingkan dengan Inggris yang punya divisi sampai divisi 4 ada. Tapi mereka kompetitif. Saya tidak berharap seperti itu ya, susah. Indonesia paling tidak PSSI bisa menjaga Liga 1 dan Liga 2. Dalam hasil rapat Exco juga disebutkan bahwa PT LIB disarankan mencari operator baru untuk Liga 2. Terlihat kan, tidak mampu. Padahal harusnya itu jadi tanggung jawab PSSI karena Liga 2 dan Liga 1 adalah core dari pembinaan sepak bola Indonesia. Harus dijaga agar terus berlangsung. Maka itu saya menunggu bagaimana ini kelanjutan dari Liga 2 ini. Jangan sampai stop. Karena bagaimana untuk memilih pemain timnas kalau kompetisi tidak ada degradasi?
Sekarang Liga 1 tanpa degradasi. Bagaimana, eee, menjaga sportivitas gitu. Mau main seburuk apapun nggak akan turun gitu. Saya berharap ini tidak terjadi ya, tapi beberapa klub sudah menyebutkan sangat disayangkan Liga 2 berhenti karena jadi kurang greget kompetisi. Persaingan hanya di perebutan juara dan kita tahu, kita pun sulit berbicara di level kompetisi klub antar, se-Asia Tenggara, di se-Asia, AFC Cup atau Liga Champion Asia apalagi. Jadi saya berharap pengurus baru bisa mempertimbangkan ini. Tapi karena ini sudah di-stop, saya cukup bingung juga bagaimana harusnya nasib para pemain ini. Tapi di beberapa hari ke depan saya berharap keputusan ini dianulir dan ada solusi untuk Liga 2. Karena bagaimanapun mereka adalah klub-klub ini tidak hanya klub, tapi ada pemain-pemain yang menggantungkan hidup mereka di sepak bola. Begitu teman-teman ulasan saya soal dihentikannya kompetisi Liga 2 dan Liga 1 tanpa degradasi. Ini hal yang memalukan. Seingat saya hal ini juga pernah terjadi ya, karena kompetisi di Indonesia memang masih jauh dari profesionalisme. Tapi kita jangan putus asa, tetap berharap muncul pengurus baru yang lebih mampu untuk mengurus sepak bola Indonesia. Terima kasih teman-teman untuk perhatiannya. Beri komentar di bawah bagaimana pendapat teman-teman dan share video ini untuk yang membutuhkan informasi sepak bola. Demikian, terima kasih dan salam olahraga.